polisi meninggal gara-gara judi. Banyak yang dirugikan. Nah, kenapa ini menjadi jamur seperti jamur di musim hujan di negara yang memang segala bentuk perjudiannya dilarang? Artinya saya nggak yakin APH kita lemah. Nggak lemah ya. Nggak lemah, galak-galak APH kita. Galak-galak. Tapi sekarang sahabat saya ada 2 orang yang masuk penjara gitu. Gara-gara judi online. Ya, kan miris. Iya miris bang ya. Dia punya jabatan yang cukup lumayan, ya kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, hari ini kita kedatangan tamu. Ini jauh-jauh dari Lampung. Beliau ini adalah wartawan senior. Kalau ngomongin wartawan ini adalah seniornya. Jadi udah pengalamannya banyak tentang kewartawanan dan juga sudah banyak mengarungi dunia wartawan. Ya, perkenalkan ini sebutannya Bang Has, Bang ya. Ya. Bang Has atau yang nama lengkapnya Hengki Ahmad Jasuli. Ya. Beliau ini adalah Ketua Umum Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia atau yang disingkat AWPI. Ya Bang. Betul. Ya Bang, apa kabar Bang? Kabar baik, Cak. Ya, kita ketemu kembali Bang ya. Iya. Sudah beberapa pertemuan namun baru kali ini kita bisa ngobrol santai nih Bang. Oke. Podcast bersama nih Bang. Ya, Bang Hans ini adalah ketua umumnya AWPI dan beliau ini jadi kalau dibilang bapaknya wartawan, ini adalah bapaknya wartawan. Di bawahnya dia ini di seluruh Indonesia ada semuanya. Gitu Bang ya. Kita ada di 28 provinsi. 28 provinsi. Iya. Provinsi ngomong berapa provinsi Bang Indonesia? Udah Bang? 30 lebih. Oh, 30 ya. Dan lebih. Kurang dikit berarti Bang ya. Iya. Di seluruh Indonesia. Karena ada pecahan Papua. Pecahan Papua. Banyak pecahan Papua. Ya ini ngomong-ngomong Bang, ini kita wartawan nih sekarang ini lagi marak banget nih Bang. Judol Bang. Judi online Bang. Ya betul. Ini gimana nih Bang supaya mengedukasi kepada masyarakat kalau namanya judi itu tidak baik gitu Bang. Kalau kita bicara judi, Cak, secara agama sudah jelas kita dilarang. Di pemerintahan Republik Indonesia juga sebenarnya judi dilarang. Itu ada undang-undangnya dalam KUHP udah jelas kalau pasal 303 tentang perjudian. Tentang perjudian. Jadi sekarang marak judi online. Iya, judi online. Kalau anak-anak sekarang bilang itu main slot. Main slot. Ya. Saya sendiri nggak paham main judi online itu slot itu seperti apa. Ya alhamdulillah saya nggak paham. Tapi dalam kacamata jurnalistik saya dituntut harus mengerti dan harus memahami bahwa itu permainan yang sangat merugikan. Jadi secara logika kita aja, kita ini sebenarnya melawan mesin yang sudah diprogram. Jadi kita itu yang harus pemain-pemain sekarang ini harus ngerti bahwa kita melawan mesin yang sudah diprogram. Jadi
Kalau menang itu hanya sifatnya pancingan berarti. Itu pun kalau menang. Kalau menang ya. Dan saya nggak yakin pemenangnya itu benar-benar orangnya ada. Kan gitu. Artinya pemain ini nggak ada harapan untuk menang. Karena yang kita lihat itu program, kita nggak melihat orangnya. Itu mesin yang sudah memang dibuat oleh pemiliknya, diprogram. Jadi kalau dibilang menang itu saya belum pernah melihat pemain judi itu yang kaya atau pernah menang. Bandarnya baru Bang ya. Kalau bandarnya pasti menang. Pasti menang. Bandarnya. Itu pasti menang, nggak mungkin enggak. Karena mereka lah yang program. Nah, anehnya, saya boleh bilang aneh. Tapi nyata Bang ya. Tapi nyata. Kan jelas ini Cak. Iya. Bahwa Indonesia melarang segala bentuk perjudian. Tetapi judi online itu sekarang ini sudah dalam bentuk bahaya yang krusial. Tingkat perceraian tinggi. Gara-gara judi. Ya. Terus maling banyak gara-gara judi. Tingkat kriminalitas tinggi gara-gara judi. Nah, polisi meninggal gara-gara judi. Banyak yang dirugikan. Nah, kenapa ini menjadi jamur seperti jamur di musim hujan di negara yang memang segala bentuk perjudiannya dilarang? Artinya, kalau kita bilang aparat penegak hukumnya lemah, saya nggak yakin APH kita lemah. Nggak lemah ya. Nggak lemah, galak-galak APH galak-galak. Tapi anehnya judinya menjamur. Nah, siapa yang akan disalahkan? Polisi, aparat penegak hukum, atau siapa? Nah, kalau kita saling cari kesalahan, ini bukan waktu yang tepat. Saya sebagai kacamata jurnalis hanya menitipkan pesan kepada pemain. Jangan pemain-pemain judi online. Ya, ini kan sudah segala umur. Dari yang kecil sampai yang paling tua, dari ibu-ibu, dari perempuan, laki, semua udah sulit kita untuk menganggap membedakan itu udah sulit karena rata-rata kayak putus asa ya, Mbak. Ya, saya memahaminya. Kenapa? Ya seperti Cak bilang tadi, ini senior. Saya ya wartawan dibilang wartawan senior segala macam. Saya lama di lapangan. Jadi tahu lapangan lah itu. Ya, saya senior, bukan senior, tuanya di lapangan. Jadi memang saya paling hobi turun ke lapangan melakukan in-depth reporting, investigasi. Jadi bertatap muka langsung dengan narasumber. Nah, kemarin saya sempat melakukan investigasi lah ya, kecil-kecilan tentang judi online. Saya melakukan investigasi itu bukan yang jauh-jauh. Sahabat-sahabat saya. Oh, orang terdekat sendiri. Ya. Sekarang sahabat saya ada 2 orang yang masuk penjara. Gara-gara judi online. Ya. Kan miris. Iya, miris Bang ya. Dia punya jabatan yang cukup lumayan. Ya kan, di kantornya. Ya, kehidupannya sudah mapan. Begitu dia bergaul dengan yang judi, kalau saya bilangnya mencet. Kan judinya dia mencet. Thread di laptop atau di handphone. Nah, kemarin sebelum dia menyerahkan diri, dia pakai uang kantor tanpa ketahuan dengan pimpinan segala macam, dia menyerahkan diri lah karena ada temuan. Dia sempat ngobrol dengan saya dan saya tanya,
kamu kenapa bisa seperti ini? Wah bro, gara-gara main slot. Main slot. Nah itulah yang saya bilang tadi. Ini berapa sih sampai kamu bisa menghabiskan sebanyak itu? Ternyata di dalam judi slot itu dari 100 rupiah ya sampai yang puluhan ribu itu tergantung pasangan menurut cerita beliau. Tergantung pasangan. Hah? Tergantung pasangannya satunya gitu. Iya kan gini, cerita beliau kan saya jadi menginvestigasi keterangan beliau kan, sahabat saya tadi. Jadi kalau dipencet tuh muter ya, tret. Nah sekali putaran itu ada dari 100 rupiah sampai puluhan ribu. Sampai puluhan ribu. Putaran doang itu ya. Ada kelipatan istilahnya. Ada kelipatan. Jadi kalau dia 100 rupiah sekali pencet, atau 200 atau 300 rupiah sampai 500 rupiah. Itu kalau nggak narik-narik istilah menang ini. Itu 50.000 paling 5 menit. 5 menit 50.000. Gila kata saya. Kerjaan apa yang 50.000 cuman hitungan menit itu bang? Ya saja. Artinya wah ini nggak bisa dibuat main-main. Nah, jadi pesan moral saya ke teman-teman pemain khususnya, ini nggak akan pernah menang. Nggak akan pernah menang. Nah, saya juga pernah ketemu dengan mantan pekerja. Mantan pekerja, gara-gara di judi online Enggak, ada mantan. Mantan pekerja di ini di apa? Di judi online. Di judi online ya. Oh, di judi online-nya. Bukan di Indonesia dia. Dia di luar negeri. Tapi masih di Asia. Masih di Asia. Sahabat juga, teman juga. Dia cerita, dia digaji per bulan itu sampai 10 juta. Hanya untuk nunggu komputer. Nunggu komputer. Kayak kemarin nih baru bang di Galaxy baru ketangkep bang. Nah, padahal di depannya itu bang ada kantor media bang. Nggak kecium juga. Bukan nggak kecium, itu kembali ke kembali ini ya. Kembali ke diri teman-teman lah. Seperti apa? Artinya cerita, mau nggak gitu ya? Cerita dari pekerja itu dengan gaji 10 juta. Dia sendiri ngomong, Bang, nggak usah ikut-ikutan main judi online lah. Nggak akan menang. Ya. Karena saya tahu bang, berapapun abang punya, gak akan pernah menang. Judi online. Kalau abang mau main-main judi benar katanya, ya bukan ngajarin. Iya. Ya ketemu orangnya, main langsung. Head to head gitu ya. Kalau dulu begitu bang, main kartu, main remi, atau nyabung ayam sekalipun. Iya. Kalau dulu ya, jadi gampang dilihat dengan kasat mata. Lah sekarang kan kita pegangannya HP, jadi sulit gitu kan. Kalau judi ayam, judi langsung, misalnya main apa namanya kartu. Iya kartu. Ini kayaknya mudah dicium dengan aparat penegak hukum Iya. Langsung mudah digerebek istilahnya. Digerebek ya. Tapi kenapa judi online nggak bisa digerebek? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi pesannya kembali kepada tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Baik di unsur APH maupun unsur-unsur lain seperti Kominfo, Dinas Kominfo yang berhubungan dengan internet, ya toh, APH. Masa mereka tidak mengetahuinya? Ya mereka yang lebih paham kan mereka. Kita nggak tahu bang ya, kita nggak tahu bang. Kalau wartawan ini kan
hanya memberikan informasi. Nggak bisa nangkep masalahnya Bang. Nggak bisa. Dikasih informasi kadang-kadang juga nggak peduli. Nah, Itu dia. kalau nggak peduli disindir nanti, kan gitu. Nah, semoga aja nanti di pemerintahan Pak Prabowo ini komitmen pemberantasan segala bentuk perjudian itu betul-betul ditegakin, karena ini udah parah. Udah parah. Ya Udah kita penyakit akut. udah akut Udah akut banget. banget. Ya, mohon maaf kalau dirazia handphone ini mungkin 10 orang itu ya 6:4. 6 Apa mungkin Bang mungkin. polisi merazia handphone Bang? Ya kalau untuk kepentingan penegakan hukum, kenapa enggak? Kan sarana handphone. Iya sarana. Bukan hanya, kenapa polisi nggak boleh meriksa handphone? Boleh kalau dicurigai dia sebagai misalnya pengedar narkoba, ya kan, pemain judi, atau begitu lagi seret-seret di belakangnya polisi, bisa ditangkap Bisa itu. ditangkap. Iya, Karena pemain sudah memenuhi unsur sebenarnya. udah. Ya jeli-jeli aja teman-teman HPH untuk nyikapin ini. Tapi kalau ini didiemin, ya rusak generasi kita. Kemarin kita sudah melakukan ini Bang. AWPI Cup biliar pertama. Jadi di keterangannya itu main biliar tanpa judi. Kemarin seperti itu Bang ya. Ya, Jadi itu mengkampanyakan juga ya Bang ya. iya, tagline kita kan junjung sportivitas, Junjung sportivitas, main biliar tanpa judi. main biliar tanpa judi. Nah, jadi boleh dibilang itu kampanye kita, mendukung pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian. Kenapa di biliar, turnamen biliar tadi kita pakai tagline itu? Karena kita nggak mau, kita biliar itu kan olahraga. Olahraga itu jangan dicampurin dengan judi. Bisa. Nah terus, apakah bisa di biliar? Sangat rentan di biliar itu. Berjudi itu juga rentan. Iya, makanya kita wanti-wanti melalui tagline teman-teman wartawan segala macam, kan nanti kita buat liga biliar AWPI. Jadi setiap daerah kita minta adakan untuk lomba-lomba biliar. Nanti tahun depan pusatnya diadu, nanti pemenang-pemenangnya itu di Jakarta. Nah. Ya kemarin kita melaksanakan di PP Popsi ya. Betul. Yang ketua umumnya sendiri adalah Senior wartawan juga Haritanu nih ya. Pak Haritanu, milik MNC kan itu. Betulan beliau juga kan ketua umum PP Popsi. Nah, ya AWPI mengkampanyekan olahraga biliar, juga mengkampanyekan anti perjudian. Ya kebenaran, alhamdulillah saya ini paling nggak bisa judi. Dan nggak kenal yang namanya judi-judi. Ya itu emang nggak paham judi, makanya orang bilang memang nggak paham judi. nggak ngerti, nggak paham. Kalau di kampung saya sabung ayam banyak Bang. Saya ini hobi juga pelihara ayam. Bukan sabung ayamnya ya. Bukan, pelihara ayam. Dulu zaman saya kecil ya, masih SD SMP, waktu itu masih bebas kayaknya tarung sabung ayam, itu masih kecil. Jadi pernah lihat, kasihan aja ngelihat ayam itu. Ya
antara seneng dengan kasihan ngelihat Terus dia mereka enggak sih? tarung kan. Cuman kalau sudah palanya berdarah-darah itu kasihan ngelihatnya. Nah itu, jadi artinya yuk kita komitmen dalam keadaan ya negara kita ini ekonominya kan lagi nggak baik-baik, tambah lagi judi, Tambah lagi judi. tambah bubar-bubaran ini. Jadi masyarakat itu nyari jalan pintas kayaknya bang. Iya, Jadi ada sebagian mungkin kerjaan kurang gitu. betul. Ya itu saya bilang tadi, kita ekonominya sedang tidak baik-baik. Kondisi masyarakat, ya coba tengok ke daerah. Mm-mm. Khususnya kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Ya, saya nggak bicara di satu provinsi, Iya. tapi di seluruh Indonesia, di kabupaten-kabupatennya khususnya daerah-daerah terpencil. Coba lihat kondisinya. Nah, kita sedang nggak baik-baik. Setengah baik. Pertama, kesulitan lapangan pekerjaan. Kedua, betul kata Cak tadi, mencari jalan pintas. Jalan pintas. Nah, jalan pintas yang termudah berjudi. Kalau-kalau aja menang. Kalau-kalau aja menang. Kalau aja. Nah, kalau sudah di otak para pemain itu hari ini saya menang, hari ini menang, kemarin hampir menang, wah udah rusak. Udah rusak. Segala bentuk, mau dia togel, mau dia judi kartu, judi online, itu kan dilarang. Yang jelas oleh agama dilarang lah. Di negara kita ada pasalnya, Ada pasalnya. di KUHP itu ada pasalnya. Kalau nggak salah itu 303 itu, 303. tentang perjudian. Tentang perjudian. Nah, artinya kan dilarang, ya kan? Iya. Nah, tinggal APH kita aja punya komitmen nggak, galak nggak dalam hal ini. Kalau nggak punya komitmen, yang terjadi apa? Ya marak barang ini. Ya toh? Kalau memang kita punya komitmen, ya bumi hangusin tuh dinding. Karena memang mudah banget sih. Ya namanya HP udah anak kecil aja udah pegang. Ya. Yang kita takutin ini kan anak-anak di bawah umur yang masih sekolah. Kalau sudah Masuk ke situ ya. Bahaya banget bang. ya. Ini dalam AWPI Cup ini kan baru satu kali nih bang. Ini kira-kira ini kapan lagi nih mau diadakan atau di wilayah mana gitu bang? Apa serentak atau bagaimana bang? Ya kita buat bentuk liga, Bentuk buat liga. liga. Jadi misalnya Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Aceh. Jadi mereka mengadakan turnamen dulu. Tapi gini bang, di masyarakat itu ada juga sekelompok masyarakat bang ya. Ini kan pesertanya banyak kan wartawan bang. Jadi sekelompok masyarakat itu kalau ngelihat wartawan itu ada juga yang asumsinya jelek bang. Gimana untuk ini bang? Ya kembali ke penilaian. Ke penilaian. Siapa yang menilai? Nah itu dia bang. Jadi kalau dibilang wartawan ini, ada yang bilang wartawan bodrek, Wartawan bodrek. ada wartawan ini pengganggu, ada wartawan pengemis, ada wartawan perampok, ya kan? Iya. Pokoknya semuanya jelek. 99 sebutan wartawan itu jelek. 99. Ada satu yang bagus. Apa itu Pak? Ya ada. Wartawan penolong. Wartawan penolong. Jadi iya. 99 orang menilai wartawan itu jelek,
Iya, itu penilaian. Siapa yang menilai? Siapa yang menilai Nah. Bang ya? Satu wartawan penolong, nah siapa juga yang menilai? Nah, itu dia. Kalau dibilang wartawan itu jelek, ya tergantung wartawannya. Mm-mm. Kalau memang mukanya jelek, ya wartawannya jelek. Gitu. Kalau mukanya Bang, jangan lihat Ganteng, muka ya kan? berarti. Berarti kan memang wartawannya bagus. Iya. Nah, kembali gini, Cak. Heeh. Tantangan jadi wartawan itu bukan hanya dituntut menyajikan informasi yang baik dan benar. Tapi wartawan juga dituntut untuk menyajikan berita itu yang sifatnya bisa mengubah satu masa, satu keputusan, satu kebijakan, satu masa depan. Contoh, kenapa kok bisa ngomong gitu? Iya. Iya, karena wartawan ini dituntut independen dan netral, bekerja atas nama rakyat. masyarakat. Tapi Itu enggak, tapi pemerintah nggak gaji kita Bang. Gimana tuh Bang? ya itulah. Kalau di Kalau kita bicara kayak wartawan tuh nggak digaji, ya digaji lah pakai dengan perusahaan Iya, dengan perusahaan. tempat dia bekerja. Tapi maksud Kak, ini kan perusahaannya itu dari mana pemasukannya gitu toh. Nah, itu dia Bang. Disitulah kita harus pintar-pintar mencari kerjasama. Terus juga kita dituntut untuk selain kita dapat dari sumber anggaran dari para pemerintah maupun swasta mau kerjasama dengan perusahaan media. Jadi kita dituntut harus pintar melakukan kontrak kerjasama pemerintah maupun swasta. Berarti sepinter-pinternya kita Bang ya. Jadi wartawan itu dituntut untuk menyajikan berita yang baik, benar, akurat untuk masyarakat. Yang saya tadi mengubah masa, mengubah satu kebijakan, mengubah satu keputusan, bahkan mengubah masa depan. Karena kebaikan itu tersiarnya juga dari media tentunya. Kalau nggak tersiar di media kan banyak orang juga hanya segelintir orang jadinya yang tahu Bang ya. Iya, artinya misalkan ada kebijakan pemerintah yang merugikan dengan rakyat, itu terdepannya para jurnalis. Mereka selain membuat berita, menyajikan berita, mereka mencari data pembanding bahwa ini merugikan masyarakat. Misalnya kebijakan masalah pemerintah mengeluarkan merencanakan rancangan undang-undang A misalnya. Nah, dikaji oleh wartawan bahwa ini bakal merugikan masyarakat rakyat. Dia dasarnya dari mana? Dia menemuin ahli-ahli yang kompeten seperti akademisi atau yang memang kompeten di bidang dia. Nah, disajikan dalam satu bentuk berita, disebar di masyarakat. Berharap bahwa kebijakan itu pemerintah itu bisa mengkoreksi sebagai kontrol sosial nanti. Ya luar biasa sih. Profesi wartawan itu kalau bagi saya Bang itu profesi yang mulia. Karena disitulah kita bisa melakukan kebaikan karena saya bukan pejabat. Kalau pejabat beda Bang. Dia dengan tanda tangan dia tentunya. Betul. Kalau kita dengan tulisan saja, tulisan dan kalau contoh ya kayak konten-konten seperti ini Bang. Ya, segala bentuk
penyajian atau segala bentuk saluran yang disajikan oleh wartawan itu, dia sifatnya harus pertama tidak boleh merugikan. Tidak boleh merugikan Tulisannya itu tulisannya. atau siarannya itu jangan merugikan. Bukan hanya masyarakat, individu. Jangan merugikan, karena begini, kalau saya punya konsep, Cak, misalnya saya melakukan kajian atau membuat suatu tulisan. Saya berharap tulisan ini jangan ada yang dirugikan. Iya. Tetapi kebalikannya. Karena kalau ada yang dirugikan, itu ada Yang diuntungkan. ya kan, ada dosa jariah, ada amal jariah. Ada saja ya. Selama tulisan itu bohong atau hoax atau merugikan orang, Islam itu dosa. Tapi kalau dia benar, mungkin itu kita dapat amal. Mendapat amalnya. Kalaupun kadang-kadang juga dimusuhin, Bang. Itu resiko. Risiko ya jadi wartawan. Jadi itu yang saya bilang tadi, Cak, ya. 99 dari 100 orang itu nggak suka dengan wartawan misalnya. Ya. Hanya ada satu yang suka. Apa itu, Bang? Nah, ya kan, ya itu tadi orang menyebutnya wartawan ini ada penolong. Siapa yang ditolong? Ini orang-orang yang pernah merasakan didolimi dan kami tolong. Banyak, Cak. Banyak. Dan itu nggak mungkin kita ceritain. Saya pernah nolongin. Ya enggak, itu tugas kami. Tugas kita ya menolong ya. Ya Menolong. Ya kayak kita kemarin, Bang, ke Lampung. Itu di Lampung Timur ya. Di Lampung Timur itu ada seorang penandu yang rumahnya kurang layak lah. Kurang perhatian. Ya kemarin kita ke sono juga, Bang, ke Lampung, Bang. Di Lampung Timur itu ya alhamdulillah sekarang rumahnya ya kebangun. Nanti insya Allah kita di bulan besok atau bulan ini atau bulan besok kita ke Lampung lagi insya Allah. Nah, artinya kalian kan merasakan ya. Merasakan. Nah, belum tentu 100 orang tadi itu dengan apa yang udah kita perbuat senang semua. Senang enggak, bis. Yang pasti senang itu yang kita tolong. Yang kita tolong. Betul lah. Betul. Nah, itu pasti. Nah, itulah yang bahasa saya tadi. Dari 100 orang yang nilai, ya orang yang ditolong itu satu itu yang senang, ya itulah yang senang, yang pasti toh. Yang merasakan dampaknya langsung. Jadi itu hal yang lumrah. Karena tugas kita sebagai jurnalis sudah tersampaikan. Iya. Seandainya nggak kita sampaikan ke pemerintah daerah atau ke pemerintahan bahwa di sini ada penandu Jenderal Besar Sudirman yang pejuang ini jelas-jelas berjuang di zamannya. Iya, di zaman. Itu nggak pernah merasakan kemerdekaan di akhirnya. Betul apa nggak ada? Iya, benar. Dia berjuang di zaman dengan risiko dia itu nyawa loh. Nyawa toh. Nah, ketika sudah di akhir zamannya, di akhir menjelang akhir hayatnya, dia nggak pernah merasakan kemerdekaan. Malu nggak Republik? Malu. Kalau saya malu. Gimana kita sebagai anak cucunya ya, yang merasakan kemerdekaan sekarang tidak memperhatikan mereka yang sudah bertarung nyawa. Malu betul. Nanti dulu kita merasakan sekarang, kalau nggak merasakan perjuangan mereka. Nah, di Hari Pahlawan ini 10 November ini kita ini punya komitmen.
Termasuk yang kita selenggarakan kemarin Bang ya. Iya, komitmennya apa? Kita memaknai Hari Pahlawan ini sebagai suatu bentuk penghargaan kita kepada jasa-jasa para pahlawan Para pahlawan. yang sudah mendahului kita, toh. Nah, ini ada penandu Jenderal Sudirman yang masih hidup, Masih sehat lagi Bang. masih sehat lagi. Terus nggak diperhatiin dengan pemerintah. Jelas-jelas beliau ini berjuang. Kalau sekarang kita itu cuma menikmatin Bang ya. Iya. Nah, wajar kalau kita dorong dengan apa namanya fungsi jurnalis kita tadi, wajar. Nah, sekarang kabarnya rumah beliau sudah diperbaiki, sudah dibedah rumah. Alhamdulillah. Ya loh. Tapi pemerintah bukan hanya sebatas itu aja menjelang akhir hayatnya. Dia diberikanlah penghargaan. Kalau sudah di alam kubur nggak ada guna. Nggak ada gunanya. Nggak bisa dia nikmati. Ya toh? Nah, menjelang akhir hayatnya ini wajib kita anak cucunya, khususnya pemerintahan daerah yang masih hidup. Iya. Tapi memang iya Bang. Kita itu kalau masih hidup, saudara itu kalau di kampung nih Bang ya. Kalau di kampung itu saudara sedikit Bang. Tapi kalau sudah meninggal saudara banyak banget Bang yang datang Bang. Jadi kebalik-balik jadinya itu Bang. Itu cara memaknainya kita mulai tergerus. Dengan di zaman waktu saya kecil dulu. Dulu zaman no internet ya, kita nggak kenal internet zaman. Iya nggak kenal internet Bang. Saya kenalnya kapur tulis. Kapur tulis dengan Mister Kayu. Nah, itu senjata guru. Saya kalau kita buat salah. Tapi di zaman saya kecil dulu, saya dipukul loh sama guru. Sama Bang. Tapi nggak kepala atas. Jadi dipukul itu dari pinggang ke bawah. Kaki gitu Bang. Pakai menjalin. Pakai ini Mister Kayu. Rotan. Enggak, saya Mister Kayu yang panjang itu. Jadi begitu kita salah waktu saya SD SMP. Kalau kuku panjang kan begini kita dulu. Bener. Kalau udah panjang udah nggak berani kita. Begini. Ini aja kan. Plasnya. Itu Mister begini. Tapi aneh. Iya. Kita nggak ada sakit hati. Kita Bener nggak nggak, Bang? sakit hati, orang tua juga nggak sakit hati. Iya. Malah kita ngadu dulu, saya pernah ngadu. Itu kenapa kaki kamu almarhum bapak ya? Itu kaki kamu kenapa biru katanya? Dipukul guru. Bukannya malah ini ditambahin sama kopel. Kamu nakal, tahan. Malah dibela gurunya. Beda Bang kalau zaman sekarang. Baru-baru ini kan ada juga seperti kejadian seperti itu. Ya, dan saya berharap juga pada khususnya guru ya. Iya. Karena saya ini lahir dari ibu saya kan guru juga. Oh, ibu guru Bang ya. Guru SD, guru agama di Guru SD. agama. Nah, saya di zaman beliau itu ngelihat banget bagaimana kerasnya beliau ngedidik. Tapi pesan beliau hanya satu. Boleh kamu pukul anakmu, tapi ke pinggang ke bawah. Nggak boleh dari sini ke atas Dari ya. pinggang ke atas, jangan sekali-sekali kamu pukul. Karena itu alat vital. Jadi pesan ibu saya itu sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah saya punya anak itu dari kecil nggak ada yang saya pukul. Saya pukul. Karena saya merasain dampak waktu dipukul lagi kecil kan. Sakitnya luar biasa. Bukan sakit, malunya. Malu. Karena kan kita diedek tuh sama teman-teman. Jadi yang lagi viral sekarang kan masalah guru ya, khususnya guru yang melakukan tindakan keras kepada siswanya. Sah-sah aja kepada guru-guru itu. Kalau memang saya bilang sah. Kalau dia memang nakal sikat. Tapi pesan saya pada bapak ibu bu guru yang sekarang, kira-kira kalau mukul itu ya dari pinggang ke bawah. Kalau mau menghukum, karena
Cubitnya jangan pinggang ke atas karena itu berpengaruh. Dulu saya biru-biru, Cak. Biru-biru. Mentol-mentol, kalau apalagi kalau dicubit kecil melintir, mentol. Wah, Zaman dulu ya. saya nggak dendam sama guru-guru saya. Saya malah terima kasih, Hormat hormat. Kenapa? Saya seperti ini karena mereka. karena mereka. Siapa dulu waktu mungkin nakal banget kali saya. Tercermin biasanya di anak sih. Iya. Saya ngedidik anak juga. Saya ingat guru-guru saya juga dulu menghukum saya itu pinggang ke bawah. Artinya batasan-batasan itu Hanya untuk sifatnya efek jerah. Bukan untuk, sebenarnya bukan menghukum Bang ya. Jadi supaya tidak mengulangi. Jadi yang dipukul itu bukan fisiknya tapi perbuatan yang jelek gitu. Ya wajar kalau sisanya saya dihukum dulu kan. Saya bolos, loncat pagar, ketangkap dengan guru kan. Iya zaman dulu. Ya kan? Udah pasti kena pukul pahanya kan. Udah itu dijemur di bawah Matahari. matahari di tiang bendera suruh hormat. Begini aja. Ngerasain itu Bang? Oh ngerasain. Di situ akhirnya saya jerah. Sudah kita malu, sakit lagi dipukul. Ngadu ke orang tua malah ditambahin. Kalau sekarang ngadu ke orang tua dilaporin Bang. Nah, kalau sekarang ini bingung saya, ada undang-undang. Dan perlindungan anak sekarang. Saya berharap mungkin ya pesan moral saya ke teman-teman guru, baik bapak ibu guru kita, ya dengan kejadian-kejadian seperti yang viral sekarang itu, tetap semangat lah. Karena tanpa beliau-beliau ini, bagaimana kita bisa mencetak generasi unggulan? Jasa-jasa beliau ya. Pahlawan tanpa jasa loh, tanpa jasa. guru ini. Karena saya ini anak guru loh, bukan sembarang. Ibu saya itu pensiunan guru. Ngerasain ya. Wah, ngerasain banget. Sebagai murid, sebagai anak, Oh ya, ngerasain. lengkap banget. Kalau guru ini terpengaruh dalam pencetakan generasi, yang sifatnya timbulnya sekarang guru takut ya. Untuk mendidik misalnya, akhirnya dibiarin aja, resiko juga. Jadi risikonya juga besar juga ya Pak. Jadi saya bilang tadi, siapa yang bisa mencetak generasi unggulan Republik ini? Siapa? Orang tua kita. Udah sibuk mau kerja Bang. Orang tua kita itu mereka mendidik di rumah, kan gitu. Mendidik keilmuan umum di sekolahan, itu kan kita titip ke guru. Terus gurunya nggak serius dalam ini karena takut begini-begini, ya sudah rusak. Oke Bang, ini seru juga nih pembicaraan kita nih Bang. Jadi banyak yang kita bicarakan ke depannya Bang. Ini Bang, banyak juga wartawan itu juga sekarang itu mengeluh Bang. Gimana mengeluhnya ya? Salah satu contoh begini Bang. Contoh kayak di Mabes Polri sudah ada humas, di Polda ada humas, di pemerintahan ada humas. Ini kalau humas kan nggak ketemu Bang sama apa namanya, sama langsung yang bersangkutan, dia hanya juru bicara. Itu gimana nih Bang untuk menyemangatin kita sebagai wartawan ini Bang? Humas itu memang ada di setiap pemerintahan, khususnya di instansi misalnya. Kalau di pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi ada dinas Kominfo. Ada juga humasnya. Bahkan di
istana kepresidenan, di presiden juga ada itu, Ada humasnya. ada umat semua. Itu sah-sah aja mereka melakukan rilis. Iya, rilis. Nah, kita sebagai pemilik media Mm-mm. itu kembali mau tidak untuk memuat rilis yang Yang di dibagikan oleh mereka. mereka. Heeh. Karena ini bukan produk jurnalis, Heeh. tapi produk kerjasama. Biasanya kerjasama, tak? Kerjasama. Jadi kayak hanya ditulis sama mereka, ditayangin Ya, seperti itu. misalnya ada kontrak kerja kita, Mm-mm. kontrak kerjasama atau kontrak kemitraan, bisa kita naikin. Mm-mm. Karena yang namanya rilis itu nggak ada jeleknya, pasti bagus. Bagus semua. Namanya juga rilis ya. Ya, sah, Sah. karena mereka kan misalnya kita kerjasama dengan pemerintahan Kota Bekasi. Ya. Ketika ada rilis, ya, Mm-mm. ketika ada rilis, dinaikkan, Naikkan. Kalau nggak dinaikkan salah, Mm-mm. gitu loh. Tapi kita harus mengecek lagi kan, tapi ke Iya. belakangnya. Gitu. Kalau rilis kan baik-baiknya aja bang, yang buruknya ada nggak nih yang buruknya di belakangnya? Kan tentunya seperti itu bang, tantangan itu bang. Iya, itu yang saya bilang tadi. Kalau rilis ini bukan produk jurnalistik, ya. Terus kita punya wartawan yang ditugaskan di Polda misalnya, Iya. di Mabes Polri misalnya, di Kominfo. Ya kalau kita mau melakukan konfirmasi atau meminta keterangan karena ada temuan berita kita, ya kita sah-sah aja minta. Langsung kepada yang bersangkutan. Iya, kalau ada wartawan kita dia nggak pernah buat berita, ya bukan wartawan, Iya, ya kan? benar. Humas, Humas, nah Kan itu dia gitu. humas. ya kan? Jadi teman-teman sering nih kirim berita rilis. Mana yang kerjasama, ya kita angkat. Mm-mm. Yang tidak kerjasama, ya ngapain? Karena kita punya wartawan yang kita gaji untuk ngepost di satu wilayah. Dan mereka biasanya kalau wartawan kita nggak berani dia ngirim rilis. Kirim rilis. Pasti nggak dinaikin. Enak kalau nggak dinaikin, kena marah. Marah. Udah nggak dinaikin, marah lagi. Pasti kena marah. Lah tugasmu apa? Cuman ngerilis doang gitu. Nah, tugasmu apa? Kan gitu. Jadi nggak ngecek ke lapangan bang ya, cuman terima dari handphone gitu. Iya. Iya emang kendala di lapangan kita jalani itu bang. Jadi nanti humas yang akan berbicara. Jadi selalu seperti itu, humas nanti akan berbicara. Itu banyak di lapangan terjadi seperti itu. Nggak apa-apa. Baik Pak. Siapa Pak minta nomor teleponnya? Kan gitu. Kita uber ke humas. Saya diarahkan dengan Pak Kadis katanya Iya. di sini. Kita minta dengan beliau. Ya di lapangan itu juga banyak kendala sebenarnya bang. Sebagai wartawan, kadang-kadang kita mau ngeliput itu kadang-kadang dihalang-halangin. Masih ada gitu masyarakat itu tidak mengetahui itu undang-undang pers itu bang. Banyak itu masyarakat bang. Jadi kalau kita datang tiba-tiba dihalang-halangin karena kita pikir tuh mereka itu nggak tahu undang-undang pers itu bang. Sebagian besar masyarakat itu nggak paham undang-undang pers. Sebagian besar ya. Sebagian besar. Nah kita ini sebagai pers, sebagai jurnalis, sebagai wartawan, justru wajib kita mensosialisasikan. Ini masalahnya juga, ya mohon maaf, Sosialisasinya. ya wartawannya juga jangankan buka
undang-undang kita dengan aturan kita aja Sendiri. sendiri mungkin nggak setahun sekali kan gitu. Bagaimana mau kita sosialisasikan tentang undang-undang kita, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, terus kode etik jurnalistik sendiri yang udah disepakati oleh organisasi profesi. Nah, para wartawannya itu nggak mau gitu. Pasal berapa 1 sampai 21 Undang-Undang Pers ini, ya kan? Hanya 21 pasal Undang-Undang Pers ini. 21 pasal. Iya. Kode etik jurnalistik itu hanya 11 pasal. Ibaratnya kalau diapalin apal cepat. Hafal semua. Nggak banyak. Nggak banyak. Tapi kadang-kadang wartawan itu sendiri tidak Ngebuka. pernah buka. Terus mereka ketika merasa dihalang-halangi, mereka nyalahin nih. Nyalahin ya. Oknum-oknum ini. Kalian nggak paham wartawan begini. Saya nih yang lucu. Sebelum orang lain ya kita dulu yang memahami gitu loh. Undang-undang wartawan tersebut. Ya, bagaimana kita kulonun permisinya seperti apa? Kan kita punya kode etik ya. Kita pakai kode etik. Ketika mereka berusaha menghalangi, kita buka nih Pak, pasal 18-nya. Baca. Apa bisa kena? Nah, ini kalau saya lapor Bapak menghalangi, insya Allah Pak, ini bisa naik. Bapak naik. Bapak kan repot juga terproses. Jadi kita, ada ya pasalnya. Jadi mohon maaf Pak, kita minta pengertiannya dan kerjasamanya. Kan begitu. Jadi sekaligus kita mensosialisasikan. Nanti yang berusaha ngalangin tadi, coba yang lain. Nah Bapak baca sendiri kan gitu. Tinggal kasih sebenarnya. Kalau sekarang sebenarnya kan gampang Bang, ada di Google ya. Cuman karena ya itu kurang ini biasanya Bang. Iya. Udah kebanyakan masalah jadi ya benturan jadi gini, benturan aturan itu pasti terjadi di lapangan. pasti itu. Ya. Seperti MOU antara Polri dengan Dewan Pers. Karena benturannya kan dahsyat tuh. Iya. Kita hanya bentuklah MOU kerjasama antara Dewan Pers dengan Polri. Setiap ini kan dia tanda tangan kerjasama. Nah itu artinya banyak gesekan di lapangan. MOU dengan ini ke kejaksaan dan lain-lain. Itu rata-rata bermasalah di pemberitaan. Di sengketa berita. Jadi fungsi wartawan dan fungsi misalnya Polri itu masing-masing sudah diatur dalam MOU tersebut. Mana ranahnya Polri, mana ranahnya wartawan. Artinya itu kan sering gesekan di bawah. Misalnya kita nih di lapangan, kita pakai undang-undang pers karena kita wartawan. Oke. Nah, ketika di lapangan juga ada polisi, dia pakai undang-undang kepolisian. Undang-undang kepolisian. Kan benturan barangnya dong. Nah itulah untuk menghindar benturan tadi, kita masing-masing itu harus memahami fungsinya. Fungsinya masing-masing. Ya, tugas kita jurnalis, jangan lari dari tugas. Biar nggak dikatakan wartawan bodrek itu tadi. Wartawan bodrek itu kan Apa itu? itu kan obat kan. Obat wartawan bodrek. Bodrek itu biasanya obat panas dingin, pusing kan, demam. Ya mungkin yang ngomong itu demam ketemu wartawan. Jadi yang ngomong itu demam itu ketemu wartawan. Ya. Jadi kembali ya dari awal saya bilang itu kembali siapa yang menilai. Nah itu dia. Kalau nggak salah kenapa harus takut Bang ya? Iya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, Ya kan gitu. iya itu dia. Kalau nggak kenal ngapa harus
berpikir negatif. Iya, negatif. Positif dulu berpikirnya tentang wartawan. Apalagi pejabat Bang ya, memang seharusnya dia menginformasikan apa yang dia kerjakan. Nah, sebagai kontrol sosial kita. Wartawan tuh jelek ya tergantung. Kalau wartawannya memang wajahnya nggak bagus ya nggak bagus. Kalau memang bagus ya bagus. Jadi menilai itu kembali ke kacamata siapa yang menilai. Siapa yang menilai? Pasti pro kontra itu pasti ada. Pasti. Nah, kalau baik semua ya. Kalau yang baik biasanya Bang susah untuk viral Bang. Tapi kalau yang jelek gampang viralnya Bang. Ya enggak juga. Kalau saya enggak. Pokoknya gini, tugas kita mencari, mengolah, menyebarluaskan produk jurnalis. Ya, itu tugas kita sebagai wartawan. Kembali yang kita olah, yang kita cari, baik buruknya ketika kita sebarkan tadi, itu yang menilai kan masyarakat. Yang saya bilang tadi 99 dari 100 saya nggak pernah berharap mereka senang dengan saya. Tapi satu orang seperti yang kita beritain tadi, penandu tadi, itu Pak, insya Allah senang sama kita. Itu saya yakin dia senang. Yang sebelahnya belum tentu. 99 belum tercerpen gitu. Tapi tanpa wartawan nantinya itu tadi mengubah. Tadi kan nolong nih. Penandu tadi. Akhirnya rumahnya bagus. Iya. Mengubah nggak itu? Mengubah. Dari informasi yang kita buat kan? Yang kita buat. Nah itulah tugas wartawan. Kembali siapa yang menilai. Kembali siapa yang Oke Bang. Lumayan nih kita. Udah ada 1 jam nih obrolan kita nih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Amin. Bagi kita semuanya yang menonton. Biar tahu dunia wartawan seperti itu. Nah, judi nggak boleh karena sudah ada undang-undangnya dan lain dan sebagainya. Ya, itu Bang ya. Iya, artinya wartawan itu jangan hanya bisa buat produk, tapi nggak bisa memaknai. Artinya sebelum orang jangan ikut melanggar hukum. Saya berharap wartawan itu jangan ikut melanggar hukum. Karena apa yang diinformasikan wartawan biasanya hal-hal yang baik. Kalau kita sendiri ikut melanggar, ya selesai. Artinya produk itu bohong. Karena yang menyiarkan sudah tidak baik, bohong. Ya saya ngomong masalah judi sementara saya pejudi ya saya repot. Allah katanya. Kamu aja penjudi gitu ya. Ya toh. Jadi saya berharap apa yang kita beritakan itu khususnya para teman-teman wartawan itu punya komitmen. Jangan ikut judi juga. Setidaknya menasehati lewat tulisan. Jadi itulah harapan kita sama-sama. Ya Bang, terima kasih telah berbincang-bincang dengan kita Bang Cak Nur dan tentunya channel Asmin Bang ya. Asmin. Harapannya ke depannya banyak masukan dari masyarakat yang perlu diinformasikan kepada media tentunya. Jangan lupa aja gitu komen dan subscribe ya. Ya, terima kasih banyak Bang ya telah hadir di Asmin jauh-jauh dari Lampung hadir ke Asmin. Insya Allah kita juga akan ke Lampung Bang ya. Iya. Ya. Kita tunggu undangannya ya. Oke, kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh.